Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Java, NIM 240201020454. Saya dari PJJ S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah kelayakan bisnis, yaitu suci bersih sosondri. Tadi kelayakan bisnis suci bersih sosondri. Pertama, latar belakang. Cuci bersih Sos Laundry merupakan sebuah usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan dan pencucian sepatu, khususnya sneaker, kanvas, dan sepatu berbahan kulit. Layanan yang ditawarkan meliputi cuci sepatu reguler dengan treatment berupa fast clean, deep cleaning, repaint, unyellowing, hingga whitening. Tak hanya itu, bisnis ini juga menyediakan layanan antar jemput sepatu dan paket keanggotaan untuk pelanggan loyal yang keseluruhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat urban masa kini. Pemilihan usaha ini dilatar belakangi oleh data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar sepatu sneaker dan kasual shoes di Indonesia meningkat sekitar 20-30% per tahun dengan proyeksi pendapatan sebesar 588,62 USD juta pada tahun 2025 menurut data Statista tahun 2025. Hal ini sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis dan higienis pasca pandemi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, pertumbuhan pasar yang cepat adalah salah satu indikator penting dalam analisis kelayakan bisnis karena mencerminkan potensi permintaan yang tinggi di masa depan. Selain itu, minimnya pesaing lokal yang mengelola jasa laundry sepatu berbasis digital menjadikan bisnis ini memiliki peluang diferensiasi yang kuat di pasar. Margin keuntungan jasa ini pun cukup tinggi, yaitu antara range 40 sampai 600% dengan modal awal yang tergolong rendah namun memiliki prospek pengembangan yang luas melalui sistem kemitraan atau digitalisasi layanan. Berikutnya, analisis aspek kelayakan usaha. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Dalam menentukan kelayakan pasar, analisis kebutuhan pelanggan menjadi kunci utama. Target pasar dari usaha ini adalah remaja, mahasiswa, dan pekerja urban berusia 15-35 tahun. Kelompok ini umumnya aktif secara sosial, memiliki gaya hidup dinamis, dan sangat peduli pada penampilan serta kebersihan barang pribadi. Termasuk sepatu, mereka sering mengalami masalah seperti sepatu yang cepat kotor, kesulitan mencuci sendiri, dan kekhawatiran terhadap kerusakan bahan. Oleh karena itu, solusi berupa layanan pencucian sepatu profesional sangat relevan dengan kebutuhan mereka. Strategi pemasaran yang diterapkan terbagi ke dalam dua pendekatan, yaitu online dan offline. Di ranah digital, platform seperti broadcast WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Google My Business digunakan untuk memaksimalkan jangkauan audiens melalui konten visual yang engaging seperti before after, cuci sepatu, atau tips perawatan. Sementara itu, strategi offline meliputi pemasangan spanduk di area padat mahasiswa dan kerjasama dengan outlet sepatu lokal. Menurut Armstrong dan Kotler, pendekatan pemasaran multi-kanal merupakan strategi efektif dalam menjangkau pelanggan yang tersebar di berbagai platform dan preferensi. Terus yang kedua, aspek teknik dan operasi. Operasional awal usaha dirancang secara efisien dengan memanfaatkan rumah dan kos yang dimodifikasi sebagai tempat produksi. Area yang dibutuhkan meliputi ruang cuci, ruang pengeringan, dan area finishing. Proses pelayanan meliputi tahapan penerimaan, pre-treatment, pencucian, pengeringan, finishing, quality control, hingga pengantaran kembali kepada pelanggan. SOP atau operasional product, standar operating producer yang diterapkan mengacu pada praktik dari brand-brand laundry sepatu ternama seperti Sos and Care dan Your Sos Butler, sehingga kualitas layanan tetap terstandarisasi.
Penggunaan teknologi juga menunjang efisiensi operasional, seperti menggunakan Google Form dan Broadcast WhatsApp untuk sistem pemasaran, serta Google Sheet untuk pengelolaan database pelanggan secara sederhana. Pengembangan ke depan diarahkan pada penciptaan aplikasi internal agar proses pemasaran lebih terotomatisasi. Menurut Laudon dan menurut Laudon dan Laudon tahun 2018, digitalisasi sistem bisnis mikro akan mempercepat efisiensi dan memperluas akses terhadap pasar secara signifikan. Yang ketiga, aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi pada tahap awal bersifat sederhana. Dengan pemilik usaha merangkap sebagai manajer operasional, dibutuhkan minimal 3 tenaga kerja, yakni 1 staf suci, 1 kurir paruh waktu, dan 1 admin media sosial. Kebutuhan tenaga kerja tidak hanya berdasarkan jumlah, namun juga kemampuan teknis, pencucian, dan soft skill dalam pelayanan pelanggan. Pemilik usaha perlu memiliki keterampilan kepemimpinan dan digital marketing agar bisa menavigasi pasar dengan baik. Menurut Robbins dan Kotler tahun 2017 menegaskan bahwa keberhasilan usaha kecil sangat bergantung pada kepemimpinan yang adaptif dan pemanfaatan teknologi digital secara efisien. Poin keempat, aspek keuangan. Perkiraan modal awal untuk menjalankan usaha ini adalah sebesar 7.500.000 yang mencakup pembelian mesin cuci sepatu, peralatan manual, bahan pembersih, biaya promosi awal, dan operasional bulan pertama. Sumber modal dapat berasal dari tabungan pribadi atau program pembiayaan UMKM. Adapun proyeksi pendapatan dihitung dari target pencucian 10 pasang sepatu per hari dengan tarif 25.000 sehingga menghasilkan kalkulasi 250.000 per hari atau 7.500.000 per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional sekitar 3 juta, laba bersih per bulan diperkirakan sebesar 4 juta dan usaha mulai balik modal atau break even point dalam 2 hingga 3 bulan pertama. Menurut Umar, tahun 2018, indikator kelayakan finansial usaha kecil dinyatakan baik apabila mampu menghasilkan ROI atau Return of Investment positif dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Poin kelima, aspek risiko dan yuridis. Beberapa risiko utama dalam bisnis ini adalah kerusakan barang pelanggan, fluktuasi pasar, dan kendala teknologi. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui SOP pelanggan, edukasi pelanggan, dan sistem digital yang user-friendly. Di sisi legalitas, usaha ini perlu memiliki NIB atau nomor induk berusaha yang dapat didaftarkan melalui sistem OSS atau Online Single Subscription. Dalam jangka panjang, pendaftaran merek dagang HKI atau sertifikasi ISO menjadi penting untuk menjamin kualitas serta daya saing bisnis. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis dari berbagai aspek di atas dapat disimpulkan bahwa cuci bersih soft laundry adalah usaha yang layak dijalankan. Usaha ini memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik, memiliki resiko yang dapat dikendalikan, serta menawarkan potensi keuntungan yang tinggi dengan modal yang relatif rendah. Untuk pengembangan jangka pendek, 1 hingga 6 bulan berfokus pada branding digital, promosi aktif di media sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lokal. Sedangkan untuk pengembangan jangka panjang, 6 hingga 2 tahun, usaha ini dapat memperluas jaringan melalui aplikasi pemesanan mandiri, membuka cabang kedua, serta mengembangkan sistem kemitraan berbasis SOP. Oke, sekian terima kasih apa yang kemudian tadi saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.